Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh, kita masih babul af'al sebenarnya. Ya, pembahasan babul af'al itu tentang fi'il-fi'il. Kita bicara kalau definisinya sudah pembahasan kalam, pembagiannya fi'il madhi mudhari amr sudah dijelaskan, termasuk hukumnya ya. Hukum fi'il madhi amr itu mabni. Jadi enggak ada pembahasan banyak. Paling pembahasannya mabninya mabni ala apa? Apakah ala dhammi, ala kasri, ala fathih atau ala sukun itu aja ya. Nah, terus selanjutnya fi'il mudhari yang dia hukumnya mu'rab karena dia menyerupai isim. Ya, menyerupai isim. Makanya dia mu'rab karena hukum asal isim itu mu'rab. Terus ketika dia mu'rab maka bisa berada di salah satu di antara tiga kondisi, yaitu marfu, mansub dan majzum. Marfu itu ketika dia tidak ada yang tidak dimasuki amil nasab juga tidak dimasuki amil jazm, maka dia marfu. Tanda rafanya juga sudah kita bahas. Ada domah, ada wawu, ya. Maaf, ada domah, ada nun maksudnya. Termasuk juga domahnya bisa zahirah ataupun muqaddarah gitu. Nah, itu marfu. Nah, kalau kemasukan amil nasab, maka dia menjadi mansub. Amil nasab apa saja sudah dibahas kemarin ya. Ada 10 dengan berbagai macam pembagiannya dan penjelasannya ya. Syarat-syaratnya, ada yang memiliki syarat dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas alhamdulillah. Nah, sekarang kita insya Allah akan masuk ke dalam pembahasan amil jazm atau zamannya al-jawazim ya. Jazim artinya yang menjazmkan atau zamannya wal jawazim, al-jawazim. Baik. Di sini penulis berkata, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharaini wal jawazimu tsamaniyata asyara. Dan jawazim atau yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18 macam. Tsamaniyata asyara di sini hukumnya mabni fathah ya. Kalau adat muraqabah angka 11 sampai 19 itu mabni fathi. Mabni alal fathi ya. Kecuali angka isna asyara, angka isnanya bisa isna atau isnai. Ada 18 lebih banyak. Wahia dan dia yang 18 itu adalah lam walama wa alam wa alama wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi. Ada lam, lama, alam, alama, lamul amri wa du'ai wa la finnahi berenam. Ya. Wa la finnahi wa du'ai sama. Terus wa in, wa ma, wa mahma, wa idma, wa ayyu, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan. Kayak rasa yang kurang ya? Enggak ada man di sini. Wa in, wa ma, wa man. Harusnya ya. Enggak ada man di sini. Jadi ada 18. Adapun kata iza ya, iza ini khusus pada syair saja, khusus pada syair. Makanya selain daripada syair atau syair atau dalam bahasa lainnya adalah nasr. Nasr ini tulisan yang tidak bersajak, maka dia tidak menjazmkan. Gitu ya. Jadi ada 18. Ini ada man nih enggak disebutkan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Sebagaimana an-nawasib, al-jawazim juga punya rincian. Perhatikan. Secara garis besar, al-jawazim itu ada dua. Yang pertama adalah ma yajzimu fi'lan wahidan.
Yaitu apa-apa saja yang dia menjazmkan satu fiil saja. Jadi huruf-huruf ini hanya menjazmkan satu fiil saja. Yang pertama adalah lam, lamma, lamul amri, la nahiyah. Al jawab bitolab ini nggak disebutkan dalam dalam apa dalam matanya. Tapi ini tambahan dari saya saja ya. Al jawab bitolab nanti akan dibahas pada rinciannya. Gitu. Baik. Ini yang kata tadi disebutkan lam dan alam, lam walama wa alam wa alama ya. Sebenarnya kata alam dan alama ini sama dengan sebelumnya lam dan lama, hanya saja kemasukan hamzah takdiriyah gitu aja ya. Gitu. Nah, ini yang pertama. Ma yajzimu fi'lan wahidan, apa saja yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ma yajzimu fi'laini. Apa-apa saja yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Jadi bukan satu tapi dua sekaligus. Yang dua ini terbagi menjadi dua bagian. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Bagaimana detailnya nanti insyaallah akan dibahas pada tempatnya. Ya, gitu. Jadi secara garis besar ada ma yajzimu fi'lan wahidan, ada yang ma yajzimu fi'laini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang yang ma yajzimu fi'laini itu terbagi sebenarnya ada empat macam. Ya, sebenarnya ada empat macam. Tapi di sini saya sederhanakan dua saja. Terbagi dua macam. Yang pertama dia adalah huruf, ya. Jadi huruf bukan isim. Apa itu? Yang pertama adalah kata in. Bil ittifaq. Secara ijma para ulama nahwu mengatakan itu adalah huruf, nggak ada perbedaan. Nah, yang kedua adalah izma. Ini adalah harf alal asahi menurut pendapat yang lebih sahih. Artinya ada khilaf di situ. Jadi ada yang mengatakan izma itu adalah isim. Tapi menurut pendapat yang lebih sahih, izma termasuk huruf. Ya. Jadi huruf di sini ada dua ya. Ada bil ittifaq, ada alal asah. Gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mayat zimu fi'la ini yang termasuk tergolong isim. Termasuk minal asma. Ya. Apa saja? Pertama man. Pertama ma. Man. Terus mahma alal asahi. Apa itu mahma alal asahi? Kata mahma menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi ada khilaf di situ. Mahma itu ada yang mengatakan dia termasuk harf bukan isim. Tapi menurut pendapat alal asah, ya menurut banyak para ulama, mahma termasuk harf bukan isim. Apalagi ayu, mata, aina, ayana, anna, haythuma, kaifama, dan kata iza, tapi khusus pada kalimat syair saja. Nah gitu. Jadi kalau empat tadi tuh yang saya sampaikan, harf bil ittifaq dan harf alal asah. Asma bil ittifaq dan asma alal asah. Jadi empat, tapi saya sederhanakan dua saja. Sampai sini ada pertanyaan? Pembagiannya. Ada pernah belajar ini sebelumnya? Bu Imam udah belajar Bu Imam ya. Di kitab Nahwunya udah sampai Bu Imam yang satu Iskandar pembahasan ini.
Uh, udah Ustaz. Udah ya, Masya Allah. Tapi agak ya. Kenapa? Iya, udah. Iya udah. Udah ya, benar ya. Oh, udah paham nih Bu Iya. Imah. Kalau di tamis kan lama-lama liwal fal. Ah, oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa saja sih yang menjazmkan satu fi'il? Oke, ini kata alam dan alamat tidak disebutkan karena sudah bagian dari lam dan lama ya. Cuma hanya kemasukan lam apa hamzah, hamzah takririyah namanya. Oke, pada kesempatan sore ini kita akan membahas dua kata yaitu lam dan lama. Kenapa dibahas sekaligus? Karena punya makna yang sama. Bedanya sedikit saja. Pertama kata lam. Lam itu apa? Ini. Dia ada tiga. Dia adalah harfun nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Nafi, jazm, dan qalb. Apa itu nafi? Nafi itu artinya menafikan, artinya tidak. Ya, jadi menafikan fi'il setelahnya. Yang kedua adalah wajazmin. Apa jazmin? Jazmin itu adalah menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalbin. Apa makna kalbin? Apa itu kalbin? Hati. Bukan hati. Ayo bener sih hati, cuma ada makna yang lain apa? Suka doa ini gak? Ya muqallibal qulub. Yang bolak-balikan hati biasanya. Ah, berarti artinya apa? Bolak-balik. Membolak-balikan. Jadi qalbi itu artinya membalikan. Membalik. Apa sih maksudnya qalbin di sini? Maksudnya adalah membalik waktu fi'il mudhari setelahnya. Saya tanya, fi'il mudhari asalnya itu waktunya kapan? Lil madhi, lil hal, atau lil mustakbal? Hal dan mustakbal. Hal dan mustakbal ya. Jadi kalau fi'il mudhari asalnya itu adalah waktunya sekarang atau di waktu yang akan datang. Itu fi'il mudhari asalnya. Tapi ketika dimasuki kata lam, maka waktunya waktunya dibalik menjadi lil madhi. Paham ya? Jadi fi'il mudhari ketika dimasuki ke kata lam, maka dia waktunya lil madhi sudah terjadi jadinya. Ketika misalkan kita katakan lam yazhab, maka itu setara dengan mazahaba. Karena fi'il mudhari setelahnya itu terjadinya pada masa lampau ketika sudah masukkan kata lam meskipun fi'il mudhari. Itu makna qalbin maksudnya. Paham ini sampai sini? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Yang lain gimana paham? Ada yang belum dipahami? Gitu ya. Jadi tiga, harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Dia huruf menafikan fi'il mudhari setelahnya, menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, dan mengubah waktu fi'il mudhari setelahnya menjadi yang awalnya lil hal dan wal mustakbal menjadi lil madhi. Gitu. Taib. Di sini ada tiga contoh. Pertama, surat apa namanya? Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ini yang kita bahas lam yalid saja, wa lam yuladnya tidak perlu dibahas. Lam bagaimana i'rabnya? Harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Selesai. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun. Setelah kata lam tuh pasti fi'il mudhari. Karena di antara ciri-ciri fi'il mudhari itu dimasuki kata lam, ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Jadi fi'il mudhari majzum disebabkan karena lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Gimana nih? Jelas ya?
Enggak, Ustaz. Oke, ini contohnya. Jadi artinya yalid di situ dinafikan, berarti Allah tidak melahirkan. Terus dia menjazmkan, makanya majzum dengan sukun lam yalid gitu. Nah, terus mengubah waktunya. Jadi pada masa lalu, maksudnya dari dulu Allah tidak melahirkan gitu maksudnya. Ya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, contohnya, alam ta'lamu anna nahwa asyraful ulumi. Artinya apa? Apakah engkau tidak tahu bahwasanya ilmu nahwu itu ilmu yang paling mulia? Baik. Alam ta'lamu. Apakah kamu tidak tahu? Tidakkah kamu tahu? Anna nahwa asyraful ulumi. Bahwasanya nahwu itu ilmu yang paling mulia. Maksudnya nggak mutlak ya ilmu mulia. Kalau ditinjau dari beberapa sudut saja. Ya. Kita fokus kepada lam ta'lamunya. Lam gimana? Harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi, sama persis di atas ya. Ta'lamu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'il mudhari majzum karena ada lam pada sebelumnya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadzfun nuni, yaitu dihapusnya huruf nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk bagian dari fi'il yang 5 yang kalau dijazmkan tandanya adalah hadzfun nun. Adapun wawunya sebagai fa'il belum dibahas ya. Nah, ini contoh yang kedua yang tanda jazmnya adalah hadzfun nun. Baik. Contoh yang ketiga, lima lam tabki indama taqra'ul Qur'ana. Artinya apa? Kenapa engkau tidak menangis ketika dibacakan Al-Quran? Baik. Ketika Kenapa kamu kamu nggak membaca, nangis ketika baca Quran? Gitu. Ya. Lam. Itu 5 lam ya. 5 tuh aslinya lam huruf jar sama ma istifhamiyah. Cuma kaidahnya ma'al istifhamiyah. Kalau didahului huruf jar maka alifnya dihapus. Harfun nafyin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Tabki adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'il mudhari majzum disebabkan karena kata lamnya ya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hazfu harfil illati, yaitu dihapusnya huruf illat. Apa itu yang dihapus? Wahwal ya'u, adalah huruf ya. Aslinya tabki dari kata baka, ya beki kalau anta tabki. Nah, ini contoh ketiga yang tanda jazmnya adalah hazfu harfil illah. Diberikan 3 contoh ini karena tanda jazm itu ada 3 ya, ada sukun, ada hadfun nun, dan hadfu harfil illah diberikan contoh semua. Ini kata lam. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Udah paham semua ya? Oke, kalau paham semua, lanjut. Kata kedua, yang termasuk minal jawazim fi'lan wahidan adalah kata lama. Apa itu lama? Lama itu adalah harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Dia persis dengan kata lam. Sama. Dia huruf nafi, menafikan fi'il mudhari setelahnya. Dia huruf jazm juga karena menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan dia huruf qalb juga, mengubah fi'il mudhari setelahnya menjadi waktunya itu menjadi lil madhi. Begitu. Baik. Kalau dia
sama, apa perbedaannya? Perbedaannya ada beberapa. Nanti di akhir saya sebutkan ya perbedaannya. Baik. Contohnya misalkan lamma afham ma syarahahul ustadzu. Apa artinya? Saya tidak paham apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Oke, saya tidak paham apa yang dijelaskan oleh ustadz. Lama, bagaimana cara cara i'rabnya? Harfun nafin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukuni. La mahalla lahu minal i'rabi. Afham fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi sukunu. Ya, gitu. Terus contoh kedua, qad katabat tullabud darsa wa lamma yafhamuhu. Apa artinya? Sungguh, murid-murid telah menulis pelajaran dan mereka tidak memahami pelajaran tersebut. Oke, dan mereka belum memahami pelajarannya. Lama harfun nafin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Terus yafhamu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Dia fi'il mudhari' majzum disebabkan karena lamma. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni adalah hadfun nun. Aslinya yafhamuna ya dari fahima yafhamu. Kenapa hadfun nun? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk bagian dari fi'il yang 5 wal wawu adapun wawunya sebagai fa'il belum dibahas. Ya. Oke, terus selanjutnya yang terakhir lamma ya'til ustadzu. Artinya ustadznya belum hadir. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Dia fi'il mudhari' majzum disebabkan karena lamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah dan tanda jazmnya adalah dihapuskan huruf illat gitu. Wa huwal ya'u dan dia adalah huruf ya. Aslinya ya'ti dari kata ata ya'ti. Oke, itu lama persis dengan lam. Nah, nanti setelah ini kan kita bahas perbedaannya apa. Tapi saat sini ada pertanyaannya dulu. Ada? Paham semua ya, insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Ada yang belum pernah belajar sama sekali terkait lam dan lama? Sudah pernah belajar ya, jadi sudah punya maklumat sabiqoh ya. Oke, bedanya apa? Lam dengan lama pertama. Ada beberapa perbedaan ya. Ini saya sebutkan yang saya ingat aja nih. Ya, kata lam itu mukhtas. Mukhtas itu apa artinya? Muh, muh, gimana sih? Dia mukhtas. Apa mukhtas artinya? Dikhususkan. Khusus. Jadi lam itu cuma maknanya itu harfun nafi jazid nukal. Dia mukhtas. Sementara kata lama dia mustarok. Apa mustarok? Hmm, berserikat. Bermakna ganda. Banyak. Bermakna ganda. Kalau mukhtas itu cuma satu aja. Jadi lam itu cuma harfun nafi jazm dan qalb selesai. Tapi kalau lama dia nggak selalu jadi huruf jazm tidak. Setidaknya ada tiga makna. Yang pertama dia itu adalah termasuk
Zarf zaman. Walamma, misalkan walamma ja'ahum, maka ketika dia datang kepada mereka gitu. Jadi ketika gitu ya, banyak di Quran ya. Iya. Yang kedua, dia bermakna istisna, bermakna illa. Istisna atau illa. Artinya kecuali. Kecuali. Apa contohnya? Contohnya dalam surat At-Tariq. Oh, ini At-Tariq mah hafal semua insyaallah ya. Dan juz 30. Saya nggak lupa nih, bentar. Awalnya. At-Tariq. Ya. Contohnya adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nafsil lamma 'alaiha hafid. Artinya apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Artinya apa? In itu artinya tidak. Apa artinya? Tidaklah Artinya setiap tidaklah jiwa setiap jiwa kecuali lamma 'alaiha hafid, melainkan padanya itu ada seorang penjaga. Malaikat maksudnya ya. Nah, lama di situ artinya illa. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya. Jadi bisa bermakna istisna. Nah, yang ketiga baru tadi ya yang kita bahas harf nafi, jazm, dan qalb gitu. Jadi mustarok bisa maknanya tiga ini, tapi kalau lam itu cuma satu aja udah. Ini perbedaan pertama. Ada pertanyaan? Ini kita sesi satu agak panjang nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, inkito itu artinya sementara ya Ustaz? Nanti di poin ketiga. Atau poin kedua lah kita bahas ini. Dia termasuk perbedaannya. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini berkaitan tadi tanya Ibu Nur Ilmi ya. Kata lama, kata lam, dia ini bisa ma'al istimrar au al inqita. Apa artinya? Ayo. Istimrar itu artinya apa? Ustaz. Istimrar Hmm? berterusan. Istimrar terus menerus. Kalau inqita? Kalau istimrar. Kalau inqita terputus kan? Terputus. Inkito Maksudnya sementara apa? ya? Temporary. Inqita tuh terputus ya? Enggak ini. Maksudnya apa? Maksudnya Maksudnya ada penafian, kemungkinan nanti berubah. ya, kata lam itu penafiannya bisa dua, bisa arti istimror seperti dalam ayat tadi lam yalid. Artinya Allah tidak melahirkan di waktu lampau sampai sekarang dan seterusnya. Jadi istimror penafiannya, tidak ada batasannya. Paham ya? Kalau in kita penafiannya sampai sekarang saja. Gitu. Salah satunya adalah ketika ada kata ba'du setelah lam. Misalkan contoh, lam aktub al-wajib ba'du. Ini salah satu cirinya. Saya belum menulis PR sampai sekarang. Berarti ada kemungkinan nanti ke depannya nulis gitu.
Maksudnya belum Gitu ya. maksudnya. Ya, jadi Belum. artinya belum lagi. Jadi mau dikerjakan gitu. Itu lam. Jadi bisa istimror terus menerus penafiannya atau inkito. Nah, kalau kata lama, dia tuh satu apa itu? Ma'al inkito. Dia sampai sekarang aja. Misalkan lama aktub al-wajib. Saya belum nulis PR sampai sekarang, tapi nanti menulis gitu. Ada beberapa ayat di apa namanya disebutkan kata lama ini. Seperti dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy yang baru masuk Islam dia mengatakan kami beriman. Qul katakanlah wahai Muhammad lan tu'minu. Kamu ini belum beriman secara full maksudnya belum koh lah gitu ya. Walakin kulu akan tetapi berkatalah aslamna kami berislam berserah diri. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum dan iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Berarti menunjukkan nanti akan masuk ke dalam hati-hati kalian gitu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Aslinya lamma yadkhul. Cuma karena setelahnya ada alif lam jadi dikasrokan lamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Begitu. Termasuk yang ini. Lamma yazuqul azab gitu. Saya lupa ayat berapa. Ini. A'unzila alaihi dzikru min bainina surat Sad ya ayat ke-8. Balhum fi syakkim min dzikri. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada dia di antara kita? Ya. Balhum fi syakkin min dzikri. Bahkan mereka orang kafir itu ragu terhadap Al-Qur'anku. Bal lamma yazuqu azab. Dan mereka belum merasakan azab. Berarti nanti akan diazab. Lamma yazuqu ya. Aslinya yazuquna. Cuma dijazmkan dengan dihapusnya nun. Nah, itu maknanya. Jadi apa itu mal istimrar atau inqita'. Baik, ini perbedaan kedua. Kalau lam yang sampai sekarang salah satunya pakai kata ba'du ya. Itu Durus Lugo di jilid 2 sudah dibahas. Kalau nggak salah sama Bu Dewi dulu kelas Bu Dewi udah dibahas Bu ya. Ini yang kedua. Iya, Jelas Ustaz. ini? Ada pertanyaan? Betul ya berarti. Ada pertanyaan ini? Baik. Selanjutnya yang terakhir dan ketiga ada banyak ya cuma kita bahas yang tiga aja dah. Yang ini sering ada. Apa itu? Kata lama PL-nya bisa dihapus. Jadi kalau lama fiilnya bisa dihapus. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya saya nanya ke ibu-ibu, akata betumul wajibat, apakah semuanya sudah menuliskan tugas? Ibu-ibu jawabnya lama. Selesai. Kalimat lengkapnya apa? Lama aktubul wajibat. Lama naktub majzum ya.
Naktub, iya. Ya. Kami belum lama naktub, aslinya begitu. Cuma boleh dihapus sebenarnya, dia nggak disebutkan. Lama selesai. Jadi kita kalau lama tuh bisa dihapus. Bisa tidak disebutkan. Makanya gitu kan kalau bahasa Arab tuh kelas lama begitu. Oh iya. Baik. Nah kalau lam gimana lam? Memang nggak bisa dihapus. Kata lam, fiilnya tidak bisa dihapus. Ya, setidaknya ini 3 perbedaan antara lam dan lama. Ya, kata lam itu yang pertama dia mukhtas, tidak punya makna yang lain kecuali yang harfu nafi jazm dan qalb. Kalau lama dia mustarak. Jadi punya 3 makna, ya. Punya 3 makna. Bisa dzaraf zaman, bisa illa, bisa nafi jazm qalb yang dibahas. Nah, yang kedua, perbedaannya lam itu ma'al istimrol awal kita penafiannya ya. Jadi bisa terus berkesinambungan penafiannya. Seperti lam yalid, Allah tidak melahirkan dari waktu lampau ilal hal ataupun ilal mustakbal. Nah kalau lama ma'al kita yang kemungkinan apa sekarang aja. Yang kemungkinan besar dikerjakan setelahnya. Penafiannya hilang. Terus yang ketiga perbedaannya kalau lama fiilnya bisa dihapus. Kalau lam tidak bisa dihapus. Ini perbedaan antara lam dan lama. Tapi secara umum yang menjadi pembahasan kita adalah lam dan lama adalah termasuk huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Sampai sini ada pertanyaan? Saya pernah baca perbedaannya agak banyak gitu. Cuma perbedaannya mendetail-detail gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Jelas surat insya Allah ya. Cara i'rabnya begini. Dan mungkin satu lagi tambahan. eh Tadi tanda jazm ada 3. Sukun, harfun nun, dan harfu harfin illah. Ada satu lagi tambahan. Ada yang tahu nggak? Tanda jazm. Ada yang tahu? Ya, yaitu sukun muqaddar ya. Sukun tapi muqaddar. Yaitu pada fi'il yang mudha'af. Apa fi'il mudha'af? Yang ada sidahnya. Madda. Ya, yang double ya. Ya muddu. Ya gitu. Ya Misalkan mudda. contoh madda ya muddu, massa ya massu, farro ya firru gitu. Itu kalau dimajzumkan misalkan contoh ya muddu. Lam ya Nanti muddu. pembahasan fi'il mudhari ini yang mudhaf ini nanti ada 3 hukum ini. Ada yajubul fakki, ada wujubul idgomi, ada jawazul fakki wal idgomi. Nanti ada. Nah ini termasuk yang jawaz, boleh diidgom, boleh di fak itu dilerai hurufnya. Ya muddu masuk lam bisa 2 ya. Bisa lam yamdud. Berarti tanda jazamnya apa nih kalau lam yamdud? Sukun. Sukun. Sukunnya zahir atau muqaddar? Zahir. Zahir ya. Atau bisa yang kedua, lam yamud, lam yamudda.
Nah, gitu. Jadi alamat jazmi sukunun muqaddarun lil iltiqa'is sakinaini. Kan aslinya begini ya. Ya mudda kan gitu. Ya muddu. Ketika disukunkan maka ada dua sukun yang berdampingan, maka mau nggak mau difathahkan. Gitu ya. Ini jadi tanda jazm sukun muqaddar. Terus yang mana yang apa namanya yang tepat? Apakah di fak itu al fakku ya? Nanti pembahasannya disorof sebenarnya ini ya. Atau diidghamkan. Nah, itu boleh dua-duanya, tapi yang pernah saya dengar itu kalau di fak itu dia lebih afsah, lebih fasih. Gitu ya. Taib. Ini tambahan saja. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini saja untuk sesi yang pertama di sore hari ini. Wallahu a'lamu bishawab.